selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita duduk yang tenang, duduk yang sopan, lipat tangan dan tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Sebab kalau sampai hari ini kami percaya semua karena berkat kemurahan-Mu, berkat pemeliharaan-Mu dalam setiap hidup kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu, kami bawa segala ucapan syukur, pujian dan penyembahan kami. Kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dengan Roh Kudus-Mu dimanapun kami berada. Sebab kami percaya ketika kami datang dengan sungguh-sungguh, Engkau akan memberkati setiap kehidupan kami dengan hadirat-Mu. Engkau berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami, biar nanti apa yang disampaikan tentang kebenaran firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita naikkan satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Dengan penuh sukacita, kita katakan tiada berkesudahan.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita katakan dari awal dengan lebih semangat lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan adik-adik, kita mau naikkan satu pujian lagi. Kita katakan, saya senang menjadi anak Tuhan. Iya, 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 ye, 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 saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi dengan lebih semangat. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita naikkan satu pujian. Kita sama-sama katakan, aku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku
kehidupan kami. Biarlah saat ini kami semua anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu, Engkau ubahkan setiap hidup kami, Engkau pulihkan setiap hidup kami, menjadi yang seperti Engkau ingini. Sebab bagi Engkau tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus, karena kami telah memuji dan menyembah-Mu, kami telah memuliakan dan meninggikan-Mu. Biarlah apa yang kami pujikan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau buka setiap hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dan jadikan kami pendengar yang baik. Biar apa yang kami dengar, kami mau Engkau mampukan kami untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar apa yang disampaikan dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Hanya ini doa permohonan kami Tuhan, kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, nah kembali lagi bersama kakak untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya ajak adik-adik semuanya untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh memuji, muliakan Engkau. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, memberikan kami hikmat untuk kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah setiap firman yang kami terima saat ini, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, kakak mau membawa sebuah tema, tetapi sebelum itu kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik semua yang ada di rumah yang saat ini mengikuti ibadah online. Nah kira-kira adik-adik pernah gak dipanggil atau dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, misalnya memimpin doa atau memimpin menjadi seorang ketua kelas di sekolah seperti itu. Nah ketika kita dipilih seperti itu tentu ada rasa suka bahkan juga, tetapi ada juga perasaan penolakan seperti aku nggak bisa memimpin nih, soalnya aku masih kecil dan aku juga tidak bisa bicara yang seperti orang lain dan aku juga tidak pandai untuk berbicara kepada orang lain. Nah seperti itu. Nah dua perasaan itu tentu muncul dalam diri adik-adik semuanya. Nah tetapi pada kesempatan ini saya mengajak adik-adik semua untuk belajar dari seorang yang bernama Nabi Yeremia. Nah, dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu panggilan Yeremia. Nah, adik-adik semua yang di rumah bisa membaca Alkitab di Yeremia pasal 1 yang nanti kakak akan sebutkan ayatnya. Tetapi itu sebelum itu kakak mau jelaskan kepada adik-adik bagaimana perasaan Yeremia ketika dia dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin untuk bangsa yang pada waktu itu dipimpinnya. Nah, di ayat yang ke-5 dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi
bagi bangsa-bangsa. Ayat yang ke-6 dikatakan, maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah adik-adik, itulah perasaan yang dirasakan atau respon yang diresponi oleh seorang Nabi Yeremia ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah tentu adik-adik juga pernah merasakan hal yang demikian ketika adik-adik dipanggil atau dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, memimpin di suatu tempat seperti itu. Tentu adik-adik juga merasakan bahwa aku tidak pandai berbicara, bahkan aku juga tidak memiliki pikiran yang seperti orang lain seperti itu, yang kemampuannya lebih daripada saya seperti itu. Nah, tetapi adik-adik kita bisa belajar bahwa ketika Allah memanggil Yeremia, ada suatu respon yang baik kembali ketika Tuhan memanggil dia. Dan Tuhan juga tidak tinggal diam ketika dia memanggil Nabi Yeremia tersebut. Nah, dikatakan ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah adik-adik, bahwa ketika Allah memanggil Yeremia, Allah menguatkan Yeremia dengan mengatakan bahwa aku telah mengenal engkau, bahkan segala kekuranganmu, bahkan segala kelemahanmu Tuhan tahu, tetapi dia mau memakai engkau, seperti itu dikatakan kepada Nabi Yeremia. Nah adik-adik, demikian juga dengan adik-adik semua, tentu ketika kita merasa kita tidak mampu, tetapi kalau itu benar-benar panggilan Tuhan dalam kehidupan adik-adik untuk menjadi seorang pemimpin, baik begitu bagi sekeliling adik-adik, nah tentu adik-adik bisa menguatkan diri adik-adik untuk tahu bahwa ini tugas dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan menjelaskan apa sih tujuan dari Allah memanggil Nabi Yeremia. Dikatakan di ayat yang ke-10, itu tujuan Allah memanggil Nabi Yeremia ketika itu untuk memimpin. Nah, dikatakan bahwa ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, itu tujuan yang Allah ingin Nabi Yeremia lakukan, supaya kemudian dikatakan lagi di ayat yang selanjutnya bahwa ayat yang ke-16 dikatakan, maka aku akan menjatuhkan hukuman atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Nah, pada waktu itu adik-adik semua, ketika Allah memanggil Yeremia dengan tujuan bahwa melalui Nabi Yeremia tersebut, bangsa yang dipimpinnya itu bisa selamat dari kejahatan mereka, mereka bisa berbalik kepada Allah. Pada waktu itu kondisi bangsa itu mereka menyembah kepada Allah lain seperti itu. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, melalui kehadiran Nabi Yeremia diharapkan itu bisa menolong mereka untuk kembali percaya kepada Allah. Nah, yang pertama, ketika Nabi Yeremia dipanggil, tentu Allah telah mengenal Nabi Yeremia. Meskipun dia menjelaskan, oh ini kekurangan saya, ini kelemahan saya, tetapi yang kita tahu bahwa Allah memanggil dia, tetapi Allah juga mengenal apa yang menjadi kelemahannya. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa Tuhan juga melengkapi apa yang menjadi kelemahannya menjadi kekuatan bagi Nabi Yeremia sendiri. Di ayat yang ke-9 adik-adik bisa baca, dikatakan bahwa lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Nah, ketika tadi Nabi Yeremia katakan, Tuhan, aku tidak pandai berbicara, aku masih muda seperti itu. Tetapi dengan kuasa Tuhan
Tuhan menjamah mulut Nabi Yeremia sehingga ia bisa berkata-kata dengan baik, sehingga semua bangsa yang dipimpinnya bisa menerima apa yang dia katakan, dan mereka juga supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu Tuhan sendiri yang menyertai. Ketika Tuhan memanggil Nabi Yeremia, adik-adik, Tuhan juga akan menyertai. Dikatakan ayat yang ke-8, dikatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Di ayat yang ke-19 dikatakan, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yang artinya bahwa ketika Nabi Yeremia dipercayakan menjadi pemimpin, dia harus berhadapan dengan musuh-musuhnya, seperti itu adik-adik. Tetapi Allah berjanji bahwa Allah akan menyertai, dia tidak akan kalah, tetapi dia akan mengalami kemenangan. Nah, tentu juga adik-adik semua pernah dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu bagi keluarga, teman-teman adik-adik di sekolah, bahkan di gereja, bahkan orang-orang yang adik-adik jumpai, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Adik-adik tidak perlu takut untuk bersaksi, adik-adik tidak perlu takut ketika harus direndahkan, tetapi adik-adik percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong adik-adik. Nah, pada pagi hari ini ada 3 hal yang kita pelajari, bahwa yang pertama, ketika Tuhan memilih adik-adik untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya, yang kita percaya bahwa Tuhan mengenal kita, Tuhan juga mengenal setiap kelemahan kita, tetapi Tuhan juga yang akan menuntun. Jadi yang pertama, Tuhan mengenal adik-adik semua, bahkan sejak adik-adik dalam kandungan Tuhan sudah mengenal. Kemudian ketika Tuhan memilih adik-adik, yang kedua kita harus tahu bahwa Tuhan juga yang akan melengkapi apa yang menjadi kelemahan kita. Misalnya kita kurang pandai dalam berbicara, tetapi Tuhan juga sendiri yang bisa memperlengkapi kita sehingga kita bisa pandai dalam berbicara kepada orang-orang yang di sekitar kita yang perlu kita tolong. Yang ketiga yaitu Tuhan sendiri yang berjanji bahwa Tuhan akan menolong kita, menyertai ketika orang-orang tidak suka kepada kita, tetapi Tuhan akan menolong kita, memberikan kita kekuatan. Nah, itulah firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada pagi hari ini adik-adik, dan kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar, Tuhan tolong kami untuk kami boleh melakukan dan boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, karena kami percaya Tuhan yang akan melengkapi kami, Tuhan juga yang akan menyertai kami dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, baik sekarang bahkan nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan Engkau memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.